Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Amrina dengan NIM 21120098. Di sini saya akan membahas mengenai kasus 2. Sebelumnya saya akan membacakan kasus 2 dan akan saya taruh di bawah sini. Kasus 2. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang rawat inap selama 2 hari. Pasien masuk rumah sakit dengan keluhan sakit perut. Pasien mengatakan menjalani diet untuk mengurangi berat badan yang sebelumnya adalah 60 kg. Dengan tidak makan sama sekali atau berpuasa tanpa sahur dan hanya minum air putih 1 gelas di pagi hari selama 3 minggu. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 100/60 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, nadi 75 kali per menit, respiration rate 20 kali per menit, berat badan sekarang 45 kg dan tinggi badan 168 cm. Pasien tidak nafsu makan, pasien muntah setiap kali makan, perut terasa mual dan badan terasa lemah, pasien hanya berbaring di tempat tidur dan tidak mampu beraktivitas mandiri. Pasien direncanakan akan dipasangkan NGT atau nasogastric tube. Lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa keluhan utama pasien tersebut? Jadi, keluhan utama pasien tersebut masuk rumah sakit dengan keluhan utama sakit perut. Pertanyaan kedua, apa data subjektif pasien tersebut? Data subjektif pasien tersebut ialah pasien mengatakan menjalani diet untuk mengurangi berat badan yang sebelumnya 60 kg dengan tidak makan sama sekali atau berpuasa tanpa sahur dan hanya minum air putih 1 gelas di pagi hari selama 3 minggu. Jadi, data subjektif adalah informasi berdasarkan keluhan atau ucapan yang dirasakan pasien mengenai masalah kesehatannya. Pertanyaan ketiga, apa data objektif pasien tersebut? Data objektif pasien tersebut, pasien tidak nafsu makan, pasien muntah setiap kali makan, pasien terasa mual, dan badan terasa lemah. Jadi, data objektif adalah data yang dikumpulkan berdasarkan pengamatan, observasi, pengukuran, atau informasi yang telah dikumpulkan perawat melalui pengkajian keperawatan. Pertanyaan keempat, bagaimana hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pasien tersebut? Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pasien tersebut meliputi tekanan darah 100/60 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, nadi 75 kali per menit, respiration rate 20 kali per menit, berat badan 45 kg, dan tinggi badan 168 cm. Jadi, tanda-tanda vital ini merupakan pengukuran atau pemeriksaan yang sering dilakukan oleh praktisi kesehatan untuk mengetahui status kesehatan pasien tersebut. Pertanyaan kelima, apa masalah keperawatan utama yang muncul pada kasus di atas? Dari kasus di atas, dapat kita simpulkan masalah keperawatan utamanya adalah sakit perut, muntah, perut terasa mual, tidak enak badan, dan tidak nafsu makan, sehingga kekurangan nutrisi di dalam tubuh pasien tersebut. Pertanyaan keenam, apa definisi NGT? Jadi, NGT atau nasogastric tube yang dikenal juga dengan selang makanan atau sonde adalah selang yang lunak dan lentur terbuat dari plastik yang dipasangkan melalui hidung hingga ke lambung, gunanya untuk membantu orang yang sulit menelan atau tidak bisa mengkonsumsi makanan dan obat-obatan agar tetap mendapatkan nutrisi. Agar selang ini tidak berpindah posisi, selang akan direkatkan di kulit dekat hidung dengan pita perekat. Pertanyaan ketujuh, apa tujuan pemasangan NGT? Tujuan pemasangan NGT untuk pemberian makanan atau obat-obatan bagi pasien yang tidak bisa menelan atau pasien yang tidak bisa mengkonsumsi obat-obatan dan makanan. Selain itu, tujuannya juga bisa untuk mengambil isi lambung dan gas yang ada di lambung. Pertanyaan ke-8, jelaskan cara pengukuran pemasangan NGT. Ada 3 kategori ukuran NGT. Yang pertama, dewasa, ukurannya 16-18 fr. Yang kedua, anak-anak, ukurannya 12-14 fr. Dan yang ketiga, bayi, ukurannya 6 fr. Untuk memasukkan selang, pilih salah satu lubang hidung yang aliran udaranya lebih besar. Lalu untuk mengukur panjang selang, yaitu dengan cara meletakkan ujung selang dari hidung, lalu ke daun telinga bawah, lalu dilanjutkan sampai ke processus siphodeus di sternum. Pertanyaan ke-9, bagaimana prosedur pemasangan NGT dimulai dari tahap prainteraksi, orientasi, interaksi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Tahap prainteraksi yang pertama
Identifikasi kebutuhan pasien yang akan dilakukan tindakan. Yang kedua, mengkonfirmasi ketersediaan informan concern. Yang ketiga, perawat mencuci tangan, mempersiapkan alat seperti NGT, spuit ukuran 10 atau 20 cc, jeli atau pelumas, pinset anatomis, bengkok, handuk, stetoskop, plester, tongwe spatel, dan 1 gelas air putih dan sedotan, peniti, dan klem, dan juga gunting plester. Lalu sarung tangan, senter, dan corong. Tahap orientasi, perawat memperkenalkan diri, lalu perawat menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Lalu tahap interaksi, perawat mendekatkan alat, perawat mencuci tangan, perawat mengucapkan salam, lalu mengucapkan basmalah, lalu identifikasi identitas pasien dengan melihat gelang identitas pasien, lalu mendekatkan alat, menjaga privasi pasien, dan mengatur posisi pasien sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Tahap kerja yang pertama, bantu pasien untuk posisi berdiri, lalu yang kedua, melakukan kerjasama dengan pasien seperti memberikan kode ketika tindakan berlangsung dengan mengangkat jari telunjuk jika pasien merasa tidak nyaman ataupun merasa sakit. Yang ketiga, dekatkan alat di tempat tidur pasien, pasang handuk di dada pasien, letakkan tisu, bengkok, dan air minum pada jangkauan pasien. Yang keempat, tentukan lubang hidung yang akan dimasukkan selang NGT. Lalu yang kelima, untuk mengukur panjang selang yang akan dimasukkan dengan cara mengukur jarak dari puncak lubang hidung ke daun telinga bawah hingga ke procesus sipodius di sternum. Yang keenam, berikan jeli pada ujung selang sepanjang 10 atau 20 cm. Yang ketujuh, beritahu pasien bahwa selang akan segera dimasukkan. Ekstensikan kepala pasien dan masukkan selang di lubang hidung yang telah ditentukan. 8. Setelah selang mencapai orofaring atau tenggorokan, pasien akan merasakan ingin muntah, bahkan muntah. Lalu minta pasien untuk menekukkan kepala ke depan dan dorong untuk minum dan menelan. 9. Jika pasien ingin muntah, hentikan dulu pemasukan selang, minta pasien untuk beristirahat, tarik nafas dalam, dan berikan air minum untuk menenangkan refleks muntah. 10. Masukkan selang sepanjang 5-10 cm di setiap gerakan menelan, sampai panjang selang yang diinginkan telah masuk. 11. Apabila selang tidak maju di setiap gerakan menelan, tarik sedikit selang tersebut dan inspeksi posisi selang dengan menggunakan spatel lidah atau senter. 12. Pastikan selang pada posisi yang benar, seperti dengan cara aspirasi isi lambung dan periksa pH, lalu auskultasi suara udara yang dimasukkan dengan cara pasang spuit pada ujung selang, pasang stetoskop di atas epigastrium pasien, lalu suntikan 10-30 mili udara ke dalam selang sambil mendengarkan suara blub. Lalu jika selang tidak di lambung, masukkan kembali selang sejauh 5 cm dan ulangi pemeriksaan. 13. Oleskan kapas alkohol pada hidung pasien dan tunggu sampai kering. 14. Lepaskan sarung tangan. 15. Fiksasi selang dengan memplesternya ke batang hidung dengan cara potong plester sepanjang 7,5 cm dan potong memanjang bagian tengah plester pada salah satu ujung plester sepanjang 5 cm dan biarkan 2,5 cm plester tetap utuh. Lalu letakkan plester yang utuh pada batang hidung pasien dan tarik kedua ujung plester ke arah bawah. Kemudian mengelilingi selang untuk tarik ke bawah selang dan diletakkan kembali ke pangkal hidung. 16. Hubungkan selang dengan alat pengisap atau alat pemberi makan sesuai program atau klem ujung selang. 17. Fiksasikan selang ke pakaian pasien dengan cara menempelkan plaster pada selang dan penitikan plaster ke pakaian pasien. Tahap terminasi, mengucapkan hamdalah, merapikan pasien, dan menanyakan keadaan pasien setelah dilakukan tindakan, melakukan kontrak dengan pasien atau keluarga pasien untuk tindakan selanjutnya, lalu membersihkan alat, mencuci tangan, dan mendokumentasi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.